Halo, selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, tetap semangat belajar. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran seni budaya di semester genap kelas 7. Pada hari ini kita masuk dalam bab 15 yaitu merancang pementasan. Untuk peta kompetensi pembelajaran, silakan kalian lihat dalam tayangan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dicapai setelah kalian mempelajari bab yang ke-15 ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah merancang pementasan teater, mengidentifikasikan kebutuhan pementasan teater. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan langkah-langkah merancang pementasan teater. Yang ketiga, mampu mengeksplorasi tata teknik pentas dalam bentuk rancangan pentas. Yang keempat, mampu merancang tata teknik pentas. Dan yang kelima, mampu mengkomunikasikan rancangan pementasan secara lisan atau tertulis. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik, diharapkan semuanya siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan menyimak video ini sampai selesai. Selamat belajar. Seni teater adalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang secara sadar menggunakan tubuh sebagai unsur utama. Seni teater disebut juga seni pertunjukan yang ditunjang dengan unsur gerak, suara, bunyi, dan rupa yang dijalin dalam sebuah cerita pergulatan tentang kehidupan manusia. Teater dikenal sebagai seni kolektif, satu dengan yang lain saling membutuhkan. Dalam merancang pementasan teater ada beberapa kegiatan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membentuk panitia. Yang kedua, membuat rancangan pentas. Yang ketiga, melakukan latihan. 1. Membentuk panitia. Pementasan teater supaya lebih terarah perlu dibentuk kepanitiaan yang akan bertanggung jawab pada bidang kerjanya masing-masing. Ketika kamu membentuk kepanitiaan, yang harus diperhatikan adalah menyatukan hati dan kesadaran semua yang terlibat untuk tujuan yaitu membuat pementasan yang baik, berhasil, dan sukses. Pementasan harus terlaksana sebagai sebuah pertunjukan yang memberikan pembelajaran berharga bagi semua pendukung dan penonton. Jika panitia sudah terbentuk, maka menyusun tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap unit sehingga lebih mudah dalam melakukan organisasi kerja. Panitia merupakan organisasi yang bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan pementasan teater. Setiap anggota panitia harus mengetahui orang yang diberikan laporan jika ada permasalahan di lapangan. Ketua panitia merupakan manajer di dalam organisasi pementasan. Ketua bertanggung jawab terhadap keberhasilan pementasan. Anggota panitia memiliki kewajiban untuk saling membentuk dengan unit lain sehingga beban kerja terbagi rata. Setelah panitia sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah membagi tugas masing-masing anggota panitia. Berikut adalah contoh susunan dari kepanitiaan pementasan teater. Dua, membuat rancangan pentas. Pembuatan rancangan pentas harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari naskah yang sedang digarap.
naskah yang menceritakan tentang lingkungan di hutan, maka rancangan setting atau latar belakang panggung dapat berupa gambar hutan lengkap dengan pohon-pohon yang dibuat 3 dimensi. Perlengkapan properti atau peralatan yang mendukung suasana di atas pentas perlu dibuat seperti batu-batu, ranting, rumah kayu. Setting dan properti sebaiknya dibuat dengan kreativitas dan memanfaatkan bahan-bahan bekas. Bahan-bahan bekas dapat dibentuk menjadi benda yang mempunyai nilai keindahan. Pengetahuan tentang tata teknik pentas diperlukan untuk mengenal dan mengetahui cara kerja yang baik dalam merancang pementasan. Pengenalan istilah tempat pementasan untuk teater dan beberapa jenis arena pentas bisa memberikan gambaran untuk lebih kreatif dan merancang pementasan. Panggung yang dimaksud bukan hanya berupa panggung teater yang sudah resmi dibangun dalam gedung pertunjukan. Kamu bisa menggunakan ruang kelas, aula sekolah, bahkan lapangan sekolah bisa dijadikan panggung tempat pertunjukan teater. Kreativitas dan pemahamanmu tentang tata pentas bisa terwujud. Berikut ada beberapa contoh panggung dan tempat pementasan yang dapat digunakan sebagai sumber inspirasi. Tiga, melakukan latihan. Proses latihan sangat diperlukan dalam merancang pementasan teater. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha dan kerja keras. Latihan teater biasanya dipimpin oleh pelatih teater atau koordinator latihan. Latihan yang mengarah pada pementasan biasanya dilakukan langsung oleh sutradara yang ditunjuk untuk menangani pementasan. Latihan yang baik diawali dengan latihan rutin berupa pemanasan, olah tubuh yang berguna, mempersiapkan kebugaran pemain, dan olah suara yang berguna untuk kesiapan suara pemain. Waktu latihan yang teratur dan mencukupi dalam setiap minggunya, maka pementasan yang baik bisa terwujud. Adapun fungsi tata cahaya yaitu yang pertama, mengadakan pilihan bagi segala hal yang diperhatikan. Maksudnya adalah dengan tata cahaya mencoba membiarkan penonton dapat melihat dengan enak dan jelas. Yang kedua, mengungkapkan bentuk sehingga objek yang kena cahaya akan menampakkan bentuknya yang wajar. Maka dari itu, penyebaran sinar harus memiliki tinggi rendah derajat pencahayaan yang memberikan keanekaragaman hasil perbedaan tinggi rendahnya derajat pencahayaan itu. Yang ketiga, membuat gambar wajar. Di sini termasuk cahaya lampu tiruan yang menciptakan gambaran cahaya wajar yang memberi petunjuk-petunjuk terhadap waktu sehari-hari, waktu setempat, dan musim. Yang keempat, membuat komposisi, yaitu menggunakan unsur cahaya berdasar atas rancangan sehingga melahirkan suatu komposisi yang menunjang kehadiran para pemerannya. Yang kelima, menciptakan suasana, yaitu dengan menata cahaya, maka diharapkan akan menimbulkan perasaan atau efek kejiwaan penonton. Fungsi tata suara, yaitu yang pertama, menyampaikan pesan tentang keadaan yang sebenarnya kepada penonton. Yang kedua, menekankan sebuah adegan atau peristiwa tertentu. Yang ketiga, menentukan tempat dan suasana tertentu, keadaan tenang, tegang, gembira, maupun sedih. Yang keempat, menentukan atau memberikan informasi waktu, contoh bunyi lonceng jam dinding, ayam berkokok, suara burung hantu, dan lain sebagainya. Yang kelima, untuk menjelaskan datang dan perginya seorang pemain. Yang keenam, sebagai tanda pengenal suatu acara atau musik identitas cara. Yang ketujuh, menciptakan efek khayalan atau imajinasi. Yang kedelapan, sebagai peralihan antara dua adegan sebagai fungsi perangkai atau pemisah adegan.
Yang kesembilan, sebagai tanda mulai dan menutup suatu adegan atau pertunjukan. Untuk uji kompetensi pengetahuan, silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Isilah dan lengkapilah tabel berikut ini. Ini adalah struktur panitia dan kalian mengisi tugas dan fungsinya. Demikianlah pembelajaran seni budaya hari ini. Jikalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan hubungi Ibu secara pribadi atau melalui grup Mapel Seni Budaya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan dan gunakan selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Salam sehat, sampai berjumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya selanjutnya.